FLC Kids, adik-adik gimana kabarnya di rumah? Pastinya luar biasa ya. Karena kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya kita akan merayakan Natal. Tapi adik-adik jangan sedih. Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja seperti biasanya, tapi adik-adik harus tetap bersukacita. Karena kita mau membuat kreativitas, yaitu kartu ucapan Natal yang adik-adik bisa bikin di rumah. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang adik-adik perlukan apa aja sih? Ini dia. Kita akan membuat kartu ucapan ini di tanggal 27 Desember. Maka dari itu, adik-adik jangan lupa ya untuk menyiapkan alat dan bahan-bahannya dari sekarang. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa meminta bantuan dan minta tolong kepada papa mama untuk menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Jangan lupa ya, tanggal 27 Desember kita akan bareng-bareng membuat kartu ucapan Natal. Kalau adik-adik mengalami kesulitan juga, adik-adik bisa menghubungi atau mengontak kakak-kakak FLC Kids yang adik-adik punya nomornya atau papa mama punya nomornya. Oke, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Shalom FLC Kids. Wow. Kak Caca kayaknya hari ini semangat banget nih. Semangat banget nggak? Kak coba sekarang tahu tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 berarti 5 hari lagi tuh ada apa? Ada Natal. Nah, excited banget kan? Kayaknya dekor kita udah menggambarkan Suasana Natal banget dong bener. pasti. Kayaknya kalau misalnya kita mau menyambut Natal masih harus lemes gak sih Kak? Enggak dong, harus semangat. Berarti kita harus semangat. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih tahu dulu nih buat adik-adik. Kalau tanggal 25 kalian ibadah bareng sama papa mama ya. Karena FLC Christmas ada di tanggal berapa Kak Caca? Ada tanggal 27. 27 pasti ada yang spesial banget. Pasti. Jadi kalian harus ibadah. Yuk kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan, Kau berikan kami semangat, hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik boleh yang semangat, tepuk tangannya. Katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Yuk, kita mau nyanyi dari awal lebih semangat lagi. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up,
Wow, berarti kita itu harus punya hati yang menyenangkan Tuhan ya Pasti Kak? Kak, harus banget. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan berarti adik-adik udah siap dong untuk dengar firman Tuhan. Siapa pasti. Kalau udah siap, duduk yang manis, kita mau menyembah Tuhan. Sudah? Kalau sudah, berarti nggak boleh ada yang coel kakak atau kokonya ya. Iya. Nggak boleh ada yang lagi. Harus duduk yang rapi ya, Kak? Betul, harus duduk yang rapi. Yuk kita mau menyembah Tuhan, kita siapin hati kita sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang ngobrol. Yuk adik-adik boleh nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa bangun dengan sehat. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarilah supaya kita bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
sedikit. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa semua. Coba yang luar biasa emojinya mana nih? Semangat. Oke, giginya mana? Oh, ada nih giginya semuanya. Oke, udah kalau begitu. Hari ini Kak Febri mau bercerita nih. Dan hari ini tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Bener, 20 Desember hari Minggu. Berarti Natalnya kapan nih? Natalnya kapan? Oh, 25 ya? Berarti 5 hari lagi ya? Wah, kakak juga excited banget dan gak sabar buat merayakan hari Natal. Walaupun di rumah aja, gak apa-apa, is okay kalau di rumah aja. Karena Kak Febri, walaupun ngelihat kalian di video doang, Kak Febri kan tetap gaul kan? Oke, mantap kalau begitu. Nah, hari ini, bulan Desember ini, tepatnya kita merayakan hari Natal, bener banget. Dan yang kita tahu, Tuhan Yesus lahir ke bumi, ke dunia ini. Untuk apa sih adik-adik biasanya? Kalau kita dengar cerita biasa tiap tahun, itu menyelamatkan manusia, yaitu kita semua. Oke, kalau begitu, tanpa lama-lama lagi kakak mau minta siapin catatannya, Alkitabnya, karena hari ini kakak akan bercerita dan menarik banget nih, karena ceritanya udah di hari Tuhan Yesus lahir. Yuk kita buka Alkitabnya di Lukas 2 ayat 1-7. Ingat, Lukas 2 ayat 1-7. Adik-adik bisa baca nih ya, 7 ayat, oke? Dan pastinya kakak mau flashback dulu sedikit. Kemarin Kak Hadi minggu pertama dia ngomong apa? Ada yang inget gak? Iya, jadi kakak ingetin lagi nih ya, kita bisa memiliki harapan karena Yesus menepati janjinya. Lalu janji-janji Tuhan apa? Banyak ya adik-adik ya, pastinya Tuhan selalu memberikan janji yang terbaik. Lalu yang kedua, minggu kedua itu Kak Rika ngomongin apa sih bottom line-nya? Oke, kakak kasih tahu. Kamu bisa bersukacita karena Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kamu. Wah, berarti udah harapan, sukacita. Hari ini kita belajar apa sih, Kak? Nah, hari ini kita belajar Tuhan sangat mengasihi kita sampai Dia memberikan kita seorang juru selamat. Wah, berarti berbicara tentang kasih. Nah, kasih itu kan Tuhan sangat besar ya. Lebih dari pelangi, lebih dari lautan, lebih dari... Wah, semuanya deh kakak nggak bisa memikirkan karena banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, dan itu sangat tidak bisa dideskripsikan adik-adik. Walaupun adik-adik melakukan hal yang jahat, hal yang nakal, dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Begitupun dengan kakak. Nah, oke, kita langsung aja ke minggu ini ceritanya di Lukas yang 2 ayat 1-7. Yuk, kita simak ya adik-adik. Nah, minggu lalu kita juga udah bercerita tentang Elizabeth dan Maria. Hari ini kita fokus ke Marianya ya, ke ibunya Yesus. Jadi, pada waktu itu kita ada di mana nih ya? Oh, waktu itu Kaisar Agustus mau meminta seluruh bangsanya untuk kembali ke kota-kota asalnya untuk mendaftar ulang. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita di kota-kota ada daftar ulang, namanya siapa? Namanya misalnya Gilbert. Nah, nama Gilbert. Asal Jakarta. Nah, begitu adik-adik. Tanggal lahirnya kapan? Nah, begitu adik-adik. Semuanya daftar ulang. Dari Gilbert, Faifa, Miselin, siapa lagi ya? Carlot, terus siapa lagi nih? Aduh, banyak banget ya nama adik-adik. Kakak sampai lupa. Nggak lupa. Pokoknya banyak ya adik-adik yang nonton hari ini. Nah, semua didaftar ulang adik-adik oleh Kaisar Agustus. Nah, dengan cara mendaftar itu adik-adik, pemerintah Roma bisa mendapatkan pajak, bisa mendapatkan uang yang sangat besar. Memang ya, karena memang seperti itu sih di setiap kota. Lalu setelah itu karena si Bapak Yusuf berasal dari kota Bethlehem, dia harus pergi ke
Bethlehem, benar sekali. Dan akhirnya Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem. Tapi kakak tanya dulu, mereka naik apa ya? Naik mobil? Naik sepeda motor? Brum, atau naik sepeda? Bukan ya? Dulu belum ada ya? Oh iya, lupa. Dulu adik-adik dia masih pakai hewan. Nah, salah satunya yang dinaiki oleh Ibu Maria, karena Maria lagi mengandung saat itu adik-adik. Dan dia naik ke keledai. Benar sekali, keledai. Mereka berjalan dan waktu itu Bu Maria di keledainya, Yusuf yang menuntun keledainya. Ayo jalan gitu adik-adik. Nah, perjalanan ini karena dulu belum ada motor, mobil, sepeda, jadi makan waktu 1 tahun. Bukan 1 tahun, maksud kakak 1 minggu. Iya, 1 minggu perjalanan ke kota Bethlehem. Nah, pada waktu itu di perjalanan, penginapan full. Dan karena Maria lagi mengandung, itu membuat dia tidak nyaman selama 1 minggu itu. Nah, pada waktu itu mereka teringat, oh iya, bayi ini yang dikandung oleh Ibu Maria adalah bayi yang sangat spesial. Dan akhirnya mereka sampai di Bethlehem, dia udah di kampung halaman dan penginapan full. Karena apa? Orang-orang pergi ke kota Bethlehem untuk mendaftar ulang. Tidak ada penginapan yang tersedia. Sedih nggak adik-adik? Sedih. Nggak tahu mau kemana. Hotel tutup. Apalagi villa tutup. Semuanya pokoknya udah tutup deh. Pada akhirnya mereka bertemu seseorang dan orang tersebut memiliki penginapan tetapi full. Dan mereka pergi ke sebuah tempat yang berbeda sekali dari hotel, villa, dan sebagainya adik-adik. Mereka pergi ke sebuah tempat yang ada di mana ya? Ada yang tahu nggak tempat yang biasa ada sapi, ada kambing gitu nih. Kayak gini nih tempatnya loh. Nah, itu adik-adik. Nah, di sana kan ada jerami, ada air juga sih. Nah, pada dia di tempat itu, si Marianya tiba-tiba mau melahirkan. Bayi yang spesial yang dikasih tahu oleh malaikat itu dia akan lahir. Tepuk tangan yuk. Dan siapa yang senang banget akhirnya bayi itu lahir. Dan saat lahir itu ya pastinya ada jeraminya, ada airnya. Karena kan kalau misalkan melahirkan harus ada disediakan tuh adik-adik kayak kain dan sebagainya ya. Adik-adik kalau waktu bayi juga kayak gitu. Coba tanya mama papanya di kiri kanan. Bener nggak tuh mama papa? Tapi kan kalau adik-adik tidak seperti bayi spesial itu. Adik-adik pasti udah di rumah sakit kan? Nah, kakak juga sama. Kakak juga di rumah sakit. Dan waktu itu akhirnya bayi yang spesial itu diselimuti oleh kain dan ditaruh di sebuah palungan. Tahu namanya siapa? Yang kencang, udah kurang kencang. Benar sekali, Yesus. Dan dia sangat baik dan dia spesial banget lah pokoknya. Maka itu di tempat yang gak terduga ya adik-adik, di waktu yang gak terduga karena waktunya lagi mau daftar. Terus tempatnya juga harus di tempat yang kandang itu. Lalu Tuhan tiba-tiba menunjukkan kasih-Nya, dia tiba-tiba datang, dilahirkan oleh Maria. Siapa yang senang banget kalau misalkan Tuhan mengirimkan anaknya untuk menebus dosa kita. Senang banget kan pastinya. Dan pastinya adik-adik jadi apa ya yang aku udah lakuin, perbuatan jahat, nakal aku apa. Mungkin aku pernah jahilin adik-adik aku, atau aku jahilin kakak aku ya. Atau mungkin aku bohong sama papa, atau aku jahat sama temen aku. Ayo, siapa yang kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu, jangan lagi. Karena seperti yang kakak kasih tahu hari ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sampai Dia memberikan kita seorang juru selamat. Natal ini pastinya berbicara tentang kasih. Dan yang udah disampaikan sama Kohani kemarin, harapan. Karika kemarin
sukacita, harapan, sukacita, lalu kasih. Jadi adik-adik, Natal itu harus ada apa ya? Setiap hari harus dirayakan sih. Walaupun dimanapun tempatnya, kayak tadi Tuhan Yesus lahir di kandang itu tanpa kita tahu, harusnya di villa, di penginapan, tanpa kita sadari, dia di tempat seperti itu. Nah, jadi untuk merayakan Natal itu juga sama. Walaupun dimanapun kita saat ini, di rumah aja, maupun sama teman-teman yang mungkin kita nggak bisa ketemu, kita juga mungkin sama keluarga kecil kita doang, itu nggak apa-apa, karena itu sudah merayakan Natal. Natal itu artinya adalah kasih, harapan, sukacita, damai, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau tahu lagi lebih lanjut, kita ketemu lagi minggu depan nih ya adik-adik. Dan kakak juga mau kasih tahu yang terakhir, kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Oke? Dan itu bahasa Inggris apa? Itu benar. I can trust God no matter what. I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Jadi adik-adik, hari ini itu dia hadiah dari Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kita, dan dia juga, nah nanti tuh untuk bulan-bulan berikutnya apa, oke? Nah, jadi adik-adik jangan lupa untuk mengasihi sesamanya, walaupun dia berbuat jahat pada kita juga harus tetap mengasihi, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Ingat, Tuhan selalu mengasihi kamu. Oke, kalau gitu, jangan ragu-ragu buat bagiin kasih ke semua orang-orang kita kamu, di keluarga kamu, maupun orang-orang kamu gak kenal juga. Oke, kalau begitu kita mau ngapain Kak? Benar kali, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membimbing firman kami Tuhan, sudah membimbing ibadah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami mempercayai Tuhan lebih lagi, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam kondisi kami dapat mempercayai Tuhan, dan kami ingin mempunyai kasih, harapan, sukacita yang lebih lagi. Dan juga Tuhan, kami akan merayakan Natal sebentar lagi, biarlah Engkau kiranya membimbing kami dan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu sepanjang harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kalau gitu, dan selesai kalau begitu. Dan sampai jumpa di tanggal 25 dan tanggal 27 kita ada sedikit Christmas. So, prepare ya. Bye-bye, see you, happy Sunday, God bless you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.